Materi kuliah Tindak Pidana Korupsi. Topik ke-41 dari 75 topik. Kerjasama Internasional Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Bagian kedua, Kerjasama Timbal Balik, atau Mutual Legal Assistance. Mutual Legal Assistance, atau MLA, atau Bantuan Hukum Timbal Balik, merupakan sarana atau wadah bagi dua negara untuk bertukar informasi dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Mutual Legal Assistance termaktub dalam Pasal 57 UNCAC. Mutual Legal Assistance merupakan upaya suatu negara untuk memperoleh barang bukti atau menarik kembali barang hasil kejahatan yang berada di luar yurisdiksinya. Mutual Legal Assistance pada dasarnya adalah suatu mekanisme formal di mana suatu negara dapat meminta negara lain untuk memberikan bantuan guna penyidikan, penuntutan, pengadilan suatu perkara pidana. Dengan diaturnya ketentuan mengenai Mutual Legal Assistance di dalam UNCAC, maka upaya pengembalian aset diharapkan dapat terlaksana dengan maksimal. Ketika aset-aset hasil tindak pidana korupsi ditempatkan di luar negeri, negara peminta yang diwakili oleh penyelidik, penyidik, atau lembaga otoritas dapat meminta kerjasama dengan negara penerima untuk melakukan proses pengembalian aset. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 UNCAC, di mana negara-negara penerima aset harus memberikan bantuan kepada negara korban dalam rangka proses pengembalian aset. Mutual Legal Assistance merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset. UNCAC memberikan jalan keluar yang sangat mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. UNCAC mewajibkan setiap negara pihak untuk memberikan bantuan atau timbal balik mengenai penyidikan, penuntutan dan proses peradilan terkait dengan tindak-tindak pidana yang tercakup di dalam UNCAC kepada para negara korban yang membutuhkan. Dalam hal negara-negara dengan kebijakan serta sistem perbankan yang kaku dan tertutup, UNCAC memberikan kemudahan akses bagi negara-negara korban untuk dapat menelusuri sistem perbankan suatu negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dengan jelas dalam UNCAC Pasal 46 Ayat 8, di mana negara pihak dilarang untuk menolak memberikan bantuan hukum timbal balik dengan alasan kerahasiaan bank. Sementara itu, dalam hal terkait kriminalitas ganda atau double criminality, berdasarkan UNCAC Pasal 46 Ayat 9, negara-negara pihak dapat menolak untuk memberikan bantuan dengan alasan ketiadaan kriminalitas ganda. Namun demikian, negara pihak yang diminta wajib, apabila sejalan dengan konsep-konsep dasar sistem hukumnya, memberikan bantuan yang tidak melibatkan tindakan yang bersifat pemaksaan. Bantuan tersebut dapat ditolak apabila permintaan-permintaan melibatkan hal-hal yang kurang penting, atau de minimis, atau hal-hal untuk mana kerjasama atau bantuan tersebut diminta dapat diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan lain dari konvensi ini. Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi tindakan-tindakan sedemikian yang dianggap perlu untuk memungkinkannya memberikan bantuan dengan lingkup yang lebih luas dalam hal ketiadaan kriminalitas ganda. Indonesia telah memiliki instrumen nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, sebagai dasar pelaksanaan kerjasama Mutual Legal Assistance dengan negara lain. Kerjasama Mutual Legal Assistance meliputi bantuan untuk mengidentifikasi dan mencari orang, mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya, menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya, mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan, menyampaikan surat, melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan, perampasan hasil tindak pidana, memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana, melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana, mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana, dan atau bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006. Adapun ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tersebut mengecualikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa status MLA, termasuk MLA yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi,
dapat dikabulkan tanpa suatu treaty berdasarkan asas resiprositas dan hubungan bilateral yang baik dengan negara peminta bantuan atau requesting state. Dalam prakteknya, Indonesia telah melakukan sejumlah kerjasama mutual legal assistance dengan sejumlah negara tanpa dilandasi perjanjian bilateral mengenai mutual legal assistance. Kerjasama dapat dilakukan berdasarkan legislasi nasional negara yang bersangkutan. Sejumlah negara juga memiliki regulasi yang mengatur mutual legal assistance atau ekstradisi dengan negara-negara yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian multilateral. Di bawah skema tersebut, legislasi negara diminta biasanya memformulasikan prosedur untuk mengirimkan, menerima, mempertimbangkan, dan melaksanakan permintaan. Prosedur ini biasanya sama dengan skema yang diatur di dalam perjanjian multilateral, walaupun biasanya terdapat beberapa persyaratan tambahan. Sebuah negara dapat mengatakan bahwa sebuah negara asing berhak untuk menerima bantuan, atau mereka dapat mempertimbangkan setiap permintaan yang datang berdasarkan case-by-case basis. Terdapat sejumlah pendapat pro dan kontra terhadap kerjasama yang berdasarkan legislasi nasional. Skema tersebut memang lebih cepat dan murah serta lebih mudah diterapkan dibandingkan treaty. Namun di satu sisi, tidak seperti treaty, legislasi domestik tidak menciptakan kewajiban yang mengikat di bawah hukum internasional. Sebuah negara yang memberlakukan legislasi tersebut tidak memiliki kewajiban internasional untuk membantu negara asing. Negara asing pun tidak berkewajiban memberikan bantuan terhadap negara lain yang memberlakukan legislasi tersebut. Dalam banyak kasus, negara diminta akan bekerja sama berdasarkan suatu treaty hanya jika negara peminta menyediakan semacam undertaking of reciprocity. Dalam lingkup ASEAN, mekanisme yang dapat dilakukan untuk pengembalian harta yang mungkin dilarikan ke yurisdiksi Singapura adalah melalui ASEAN Like-Minded Countries Mutual Legal Assistance Treaty yang telah ditandatangani dan berlaku di negara-negara Asia Tenggara. Negara penandatangan dan tanggal berlaku: Brunei Darussalam, tanggal 29 November tahun 2004 berlaku tanggal 15 Februari tahun 2006, Indonesia, tanggal 29 November tahun 2004 berlaku tanggal 4 Juni tahun 2008, Laos, tanggal 29 November tahun 2004 berlaku tanggal 20 Juni tahun 2007, Malaysia, tanggal 29 November tahun 2004 berlaku tanggal 1 Juni tahun 2005, Singapura, tanggal 20 November tahun 2004 berlaku tanggal 28 April tahun 2005, Vietnam, tanggal 29 November tahun 2004 berlaku tanggal 25 Oktober tahun 2005. Indonesia sendiri telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter. Di antara negara-negara ASEAN tinggal Kamboja, Filipina, dan Thailand yang sudah menandatangani namun belum meratifikasinya. Perjanjian tersebut mewajibkan para pihak untuk memberlakukan upaya-upaya mutual legal assistance seluas apapun antara satu sama lain, dan terkait pada legislasi nasional negara yang diminta. Perjanjian ini mencakup berbagai jenis mutual legal assistance yang biasa dapat ditemukan di dalam perjanjian-perjanjian bilateral, misalnya hal-hal terkait pengambilan bukti, pencarian, dan penyitaan aset. Dalam hal belum ada perjanjian, maka mutual legal assistance atas dasar hubungan baik berdasarkan asas resiprositas. Target pemerintah Indonesia dalam pembentukan perjanjian dan melakukan kerjasama mutual legal assistance adalah negara-negara yang diduga menjadi tempat pelaku tempat pidana korupsi menempatkan aset hasil tindak pidana korupsi, dan negara-negara yang menjadi pusat keuangan dunia, yakni Singapura, Swiss, RRC, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Uni Emirat Arab. Untuk negara-negara non-target, Undang-Undang Mutual Legal Assistance Indonesia memungkinkan kerjasama tanpa adanya perjanjian, tetapi cukup dengan pernyataan akan bekerja sama secara resiprositas, maka bantuan akan dapat diberikan. Selain itu, negara-negara juga dapat meminta bantuan Indonesia melalui kerangka kerjasama Mutual Legal Assistance di bawah UNCAC dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau UNTOC. The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, atau UNTOC, juga relevan untuk kasus korupsi, namun cakupannya lebih terbatas dibandingkan UNCAC. Indonesia sendiri sudah meratifikasi UNTOC melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan United Nations Convention Against Transnational Crime. Terkait kerjasama internasional,
UNTOC memiliki landasan hukum untuk ekstradisi dan mutual legal assistance terkait pelanggaran-pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur di dalam konvensi. Sebagaimana UNCAC, UNTOC memiliki beberapa sifat yang sama, contohnya sifatnya yang bertindak sebagai perjanjian di antara para pihak atau dengan menggunakan perjanjian bilateral yang sudah ada. Memang UNTOC mengatur mengenai kriminalisasi korupsi sebagai kejahatan transnasional dan confiscation of proceeds of crime, namun pengaturan khusus mengenai aset recovery hanya terdapat di dalam UNCAC. Itulah materi topik ke-41 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.